Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di sore hari yang lumayan silau dan cerah juga, karena biasanya itu mendung gitu kan, atau gerimis, bahkan kadang hujan deras. Nah, kalau kamu sore-sore kayak gitu juga nggak nih di rumah kamu? Jadi di sore ini kebetulan banget ya, semi-semi gabut lah ya. Nah, tiba-tiba aku kepikiran, karena kemarin tuh ada yang nanyain di TikTok sama di YouTube juga, Bang, coba dong update budik damber ikan cananya. Nah, sebenarnya kalau masalah budik damber cananya jalan atau enggak, sebenarnya jalan-jalan aja. Cuman memang kadang nggak aku kontenin aja, karena apa ya, kayak bingung gitu. Bagiin tips makanan waktu itu udah pernah gitu kan. Bagiin tips cara masukin juga udah pernah gitu ya. Cara apa, masangnya juga udah pernah. Jadi kayak mau bikin apa gitu ya. Dan kebetulan juga aku lupa ya tepatnya pertama kali kapan waktu masukin si cananya ini, start atau ya mulai apa budik damber cana di ember ini sejak kapan. Kayaknya 3 bulan yang lalu apa ya, kalau nggak salah itu antara bulan Desember atau November gitu. Nah, itu pokoknya cukup lama, dan si cananya sebenarnya aku rawat cukup apa ya, cukup rutin gitu, meskipun kadang ada seminggu 2 minggu yang istilahnya kayak saking sibuknya bolong gitu, jadi aku nggak mantau gitu. Nah, sekarang sekalian kita cek lagi ya, kira-kira kondisi si cana yang ada di ember ini kayak gimana. Oke, mungkin langsung aja ya, nggak usah terlalu banyak bacot-bacot. Jadi kita langsung aja update ikan ikan cana yang ada di budik damber ini. Cuman sebelum di dalam ya, kita lihat luarnya dulu deh. Nah, seperti yang kamu lihat ya, di luarnya ini kayak apa ya, nggak layu, tapi kayak yang lain itu nih. Ya bener sih, yang lain layu kayak gini nih, sampai kayak gini tuh kan, lemes banget. Ini juga sampai hancur gini. Terus ini juga, ini sampai kayak gini, nggak ada apa-apanya. Tapi memang ada yang sengaja dicabut juga, tapi ada juga yang memang dari awalnya tuh nggak terlalu potensial gitu, alias layu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ada jadi kayak timpang gitu ya. Jadi kayak apa ya, kondisi kekayaan dan kemiskinan di Indonesia gitu. Jadi timpang banget. Ada yang nggak ada sama sekali, tapi ada juga yang panjang banget. Nah, ini nih, ini panjang. Tapi ini sebenarnya terpanjang kedua. Tapi ada terpanjang yang pertama nih. Ini bentar, mana ya? Ini cukup panjang sih kalau aku lihat. Nah, nih. Panjang banget tuh. Ya, ini lumayan panjang sampai ke atas gini. Cuman karena memang kangkung itu kan ke bawah ya biasanya ngikutin. Tapi ya rada-rada layu gini sih tuh. Dia agak-agak coklat-coklat. Ini daunnya ada yang kuning-kuning gini. Jadi memang agak aneh juga ya. Padahal seperti yang kamu lihat di atas ini, aksesnya langsung ke apa istilahnya, air hujan gitu ya. Air masuk jatuh langsung. Tapi anehnya malah kelihatan apa ya, layu atau kering. Nah, di sini yang aneh ya, ini ada kayak putih-putih hitam. Ini apa ini? Ngeri banget ya. Putih-putih hitam ini apa coba ya? Ini telur atau apa ya coba? Buat kamu yang tahu, mungkin anak IPA atau apa ya, saintis, boleh banget. Ini apa, kayak telur sesuatu kayaknya ya, agak-agak mengerikan dan creepy ya. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kadang itu sempet kayak banjir-banjir gitu. Jadi ini full air. Jadi nggak tahu ya, apakah karena terlalu banyak air sehingga kangkungnya malah layu gitu ya, atau seperti apa. Nah, mungkin buat kamu yang pernah ngalamin kayak gini juga, boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita coba buka di dalamnya nih. Oke, kita langsung buka. Nah, ini kita taruh sini aja deh biar nggak terlalu riwah ya. Oke, kita lihat. Sebenarnya aku udah ngintip-ngintip sih ada berapa ekor. Cuman anggap aja, bentar. Ya, anggap aja kita sama-sama nggak tahu lah ya. Oke, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena mantul. Jadi mungkin aku ambilin sinar lampu aja dulu. Nah, kira-kira kelihatan nggak ya? Apa sama aja ya? Oh, tuh kelihatan ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ada, bentar. Ini ngepasin cahaya. Nah, ini dia tuh. Ada satu ya. Ini yang aku tunjuk, 1, 2, dan ada berapa ya? 3 ya. Tuh, yang satu lagi agak sembunyi di kerannya nih. Coba kita usul dikit. Tuh, gerak ya. Wih. Ada yang lompat. Wah, lompat. Ada yang lompat. Aduh. Aduh. Ada yang lompat ya. Licin banget. Bentar ya, lompat. Kesalahan teknis, guys. A few moments later. Oke, sip. Akhirnya berhasil ya. Tadi sempat kaget juga cananya sampai lompat. Jadi kalau kita lihat memang agak kekuning-kuningan.
Nah, mungkin aku bakal angkut ya. Kita coba angkut dan kita lihat si cananya ini dari segi motif atau mungkin bar ya, atau warnanya itu kayak gimana sih? Apakah bagus atau malah ya jelek gitu? Nah, mungkin kita langsung angkut aja nih. Nah, sekarang aku udah siapin jaring. Ya, ini jaring yang kecil aja karena ikannya juga kecil. Selain aku siapin jaring buat kita nangkep ikannya, aku udah siapin juga akuarium khusus kita ngelihat secara langsung si ikannya ketika dari samping gitu nih. Ini aku udah siapin akuarium. Ini agak-agak takut ya karena kalau terlalu diisi terlalu full, takutnya malah berat jadinya jatuh gitu ya. Jadi mungkin aku isinya nggak terlalu full aja, paling segini buat mantau si cananya doang, oke? Nah, di sini kita langsung serok. Bentar, ini agak lompat guys. Ini kita lihat dia lompatnya gendeng ya kalau kata orang Surabaya. Lompatnya gendeng. Mungkin langsung aja kita taruh di sini, kita lihat reaksinya. Nah, kalau doyan lompat ya. Soalnya dari tadi lompat mulu. Nah, jadi ini udah aku siapin cananya. Tuh, kalau kamu lihat ya. Memang coraknya itu lumayan sih sebenarnya ya. Cuman ya rada pendiam karena apa ya? Mungkin kalau di ember itu terbiasa di ruang ruang gelap, terus ruang tertutup, jarang berinteraksi sama manusia juga. Ya mungkin interaksi pun hanya sekedar kasih makan gitu ya, atau sortir atau ngecek-ngecek doang. Tapi kalau berinteraksi kayak flaring-flaring atau tangan-tangan digodain itu mungkin jarang, bahkan nggak pernah ya, karena memang di ember ya. Gimana gitu? Ember kan nggak ada transparan ya, jadi secara mental jelas kurang. Tapi kalau dari warna kayaknya lumayan ya, jadi dia agak kuning-kuning gelap tapi ada corak hitamnya juga sih. Nah, kalau dari barnya menurut kamu gimana? Apakah barnya udah oke atau masih kurang nggak? Jadi aku liatin lebih dekat lagi si Channa Marunya ini. Ini memang dia yang paling nakal dan paling aktif, tadi sampai loncat-loncat. Kalau kita lihat kuningnya ya lumayan lah ya. Meskipun nggak termasuk kuning yang cerah-cerah gitu ya. Tapi dia mungkin bisa dibilang rada-rada buluk juga sih. Dan dia pasif banget. Ya mungkin kaget juga tadi habis loncat-loncat. Nah, kalau menurut kamu kuningnya gimana? Apakah oke atau biasa aja? Setelah selesai nge-review ikan Channa Maru yang pertama yang ada di ember ini, jadi sekarang waktunya kita pindahin dulu ya. Jadi kita reviewnya satu-satu biar nggak terlalu bingung. Nah, ini agak was-was ya karena takutnya tiba-tiba dia loncat lagi. Nah, ini agak khawatir ya tiba-tiba dia loncat. Nah, ini aku siapin dulu untuk sementara. Karena kalau kita taruh ember lagi nanti bingung ya. Mana yang belum direview, mana yang sudah direview. Sedikit tadi sempat sedikit gelisah. Nah, mungkin kalau digabus mungkin kaget. Ya udah nggak apa-apa. Jangan kita ganggu karena takutnya dia malah stres lagi. Sekarang kita waktunya ngambil Channa Maru yang kedua. Kita langsung serok aja. Ini harus hati-hati ya karena tiba-tiba takutnya dia loncat lagi. Sebenarnya nggak masalah sih kalau dari kitanya ya, tapi lebih ke Channa Marunya, kasihan kalau stres loncat ya. Serok pelan-pelan. Nah, aku nggak tahu di kamera kelihatan nggak ya, karena mantul-mantul cahaya matahari ya. Oke, tapi aman ya. Oke. Lu kok hilang? Ya, nggak ada. Agak sulit ya. Dan cananya tuh gesit juga gitu. Oke, kita pakai penutup mungkin supaya nggak terlalu kelihatan ini ya, pantulan mataharinya. A few moments later. Oke, wah ini dia. Wah, kalau kamu lihat ya, ini lumayan nih. Sekarang langsung aja kita tuangin supaya dia takutnya nggak terlalu stres. Sekilas kayak ini ya, ikan palmas ya, karena dia bentuknya panjang tapi dia juga renangnya di bawah gitu, di area bawah. Oke, tuh dia seperti biasa kayak Channa yang urutan pertama juga, jadi dia agak-agak stres mocok gitu ya. Nah, itu sebenarnya wajar banget. Nah, sekarang kita coba lihat dari segi atasnya. Ya, ini kalau kita lihat kuningnya sih kurang lebih sama kayak yang tadi ya, cuman mungkin porsi kuningnya itu lebih besar ya dibandingkan yang Channa yang pertama gitu. Kalau yang pertama itu kayak rada-rada burik atau kehitaman gitu ya. Kalau yang ini dia lebih fresh lah ya. Cenderung lebih fresh gitu. Kalau dibilang fresh banget sih enggak ya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Ini kita sharing-sharing juga. Mungkin kalau menurut kamu, wah ini kayaknya nggak terlalu ini bang, nggak terlalu cerah lah gitu kan. Nah, itu boleh banget ya, kasih tahu di kolom komentar. Dan kalau soal mental sih sebenarnya agak-agak pesimis ya, karena ya sekali lagi ember itu sulit banget kalau misalkan kita ngomongin mental, karena jarang ketemu, terus jarang dibuat interaksi kayak flaring tangan atau mungkin flaring yang lain. Sekarang kita coba ambil lagi Channa yang kedua ini. Oke, kita mana? Oh ini Channa. Ini kayaknya lebih panjang dari yang sebelumnya ya. Iya, tuh kan. Tapi kok jadi lebih gelap ya ketika dibandingkan. Mungkin apa itemnya yang ini lebih tegas ya. Jadi kayak hitam dan kuningnya itu tuh kan lebih banyak dibandingkan yang
sebelum-sebelumnya ya. Meskipun beda-beda tipis sih. Oke, biarin mereka di situ, kita nggak perlu ganggu. Sekarang kita tangkap Cana Maru yang ketiga ya. Apakah bakal loncat-loncat? Nah, kita pakai ini lagi supaya tidak sulit ya. Karena kalau mantul-mantul, pernah nggak sih kamu nangkap sesuatu atau mungkin mancing lah ya, atau mungkin jaring ikan gitu ya, tapi kepantul gara-gara sinar matahari, itu kan pasti sulit banget ya. Nah, sekarang kita coba cari di mana dia. A few moments later. Oke, kita tangkap pelan-pelan. Teknik ancaman ya kalau kata Bang Brando. Oke, ini teknik ancaman ya guys ya. Dan kita berhasil menangkapnya. Iya. Wih, gila. Oke, kayaknya dia mau ini ya, joget Raja Meksiko ya. Nice. Nah, kita langsung tuangin pelan-pelan. Iya, 1, 2, 3. Mana dia? Oh, itu tuh. Matanya kuning ya. Nah, tuh kan sekilas kayak ikan palmas gitu, karena sirip-siripnya terus bentuk tubuhnya yang silindris ya, atau kayak apa, tabung gitu, membuat dia itu mirip banget sama kayak ikan palmas. Nah, sekarang kita bakal lihat dari segi warna ataupun barnya. Nah, itu kalau kita lihat dia mojoknya ke daerah deket kaca ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan mojoknya di daerah belakang. Nah, ini kayaknya lebih mendingan ya. Kalau menurut kamu gimana? Ini aku di angle yang berbeda ya dari kameramen. Jadi mungkin kalau perspektif pas ngelihatnya beda. Kalau dari perspektif depan, jadi aku ngelihatnya dari depan sini nih, depan sini. Jadi kameranya di sana. Jadi kalau misalkan ada perbedaan warna, Bang, itu kalau di kamera cerah tuh, atau mungkin cananya buluk tuh atau gimana, itu tulis aja di kolom komentar ya. Cuman kalau dari pandangan aku sih kayaknya lumayan cerah ya. Cuman siripnya itu agak-agak kuning-kuning campur hitam juga sih. Nah, kalau barnya lumayan apa ya, mendominasi sih kayaknya ya. Dan dia banyak hitamnya juga. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau misalkan kamu punya pandangan berbeda, itu boleh banget tulis di kolom komentar. Ya, kita tangkap ya si Cana Marunya ini. Oh, ini. Ya ampun, nggak kelihatan guys. Oranye lumayan ya kalau ngelihat dari samping ya. Tapi coba kita taruh di atas styrofoam aja. Kita lihat. Iya. Oke, nah ini kita sambil ngelihat kalau dari perspektif di styrofoam kan putih semua nih. Jadi maksudnya areanya putih semua. Jadi mungkin lebih kelihatan ya karena mereka warnanya gelap. Nah, ini kalau kita lihat yang paling kuning itu yang pojok sini ya. Sedangkan yang paling hitam menurutku yang barusan datang ketika habis dipindahkan ya, entah karena faktor stres atau faktor apa, yang di tengah yang ditindihin ya, itu kayaknya nggak terlalu inilah ya. Coba kita coba. Wih, kaget. Kaget. Oke, tapi kayaknya nggak terlalu ini deh. Cuman yang ini Cana yang, nah ini yang mepet-mepet ini kayak ini ya, Palmas and Lee Cherry ya, karena warnanya itu coklat, coklat-coklat gitu. Sedangkan hitamnya itu lebih ke apa ya, lebih ke samar-samar aja gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, ini mereka diem-diem doang. Ini wajar banget karena tadi habis dipindah-pindahin. Sekarang kita coba cek lagi, barangkali ada 1 atau mungkin 2 Cana yang tertinggal ya. Coba kita cek lagi. Kayaknya nggak ada deh. Coba kita cek lagi ya. Kayak sepertinya memang sudah tinggal 3 doang ya. Nah, aku mungkin agak lupa ya, waktu itu ngelepasnya itu ada berapa ekor. Kalau nggak salah sekitar 12 atau 10-an gitu. Jadi sisanya itu mungkin seperempatnya ya. Jadi mungkin mereka bertikai, atau mungkin ada yang lagi kelaparan atau gimana. Atau mungkin memang ganas aja, karena memang Cana Maru itu salah satu ikan predator. Dan namanya predator ya memakan apapun gitu, terutama yang daging-dagingan. Nah, sebelum aku pindahin, tadi kalau kamu lihat ini lumayan kotor. Jadi aku coba kuras ya. Nah, ini cara kurasnya gampang banget. Wah, kerannya ada di sini ya. Tapi yang jelas, nah ini mungkin aku sambil geserin dikit. Wah, nggak bisa. Nah, terlalu berat untuk diputar. Tapi mungkin, nah ini coba. Kalau misalkan kameranya, airnya ngalir dari situ. Tuh kelihatan ya, ada aliran air keluar. Jadi itu praktisnya kalau kita pakai budik dumper. Kita nggak perlu repot-repot sebenarnya buat tuang gitu ya, karena berat banget tuang kayak ini, dan ujungnya tajam ini sebenarnya. Jadi kalau nggak tajam-tajam banget, tapi pasti bakal rawan gitu. Nah, ini mungkin kita tunggu beberapa saat, sekaligus kita sekalian isi airnya juga. Nah, sini kita isi. Jadi ada air masuk dan ada air keluar. Ya, mungkin kita tunggu sekitar 5 menitan lah ya. A few moments later. Sekalian sambil nunggu ngisi, sambil kita tuangin atau tangkap si Cana Marunya ini. Sebenarnya agak dilema ya, kalau kita tangkap pakai jaring, jaringnya udah kotor nih. Kalau pakai tangan sebenarnya berani sih, tapi pasti kayak licin banget ya, tiba-tiba terus gitu kan, lompat-lompat gitu.
mungkin kita tangkap pakai jaring dulu. Nah, nanti pas pelepasannya baru mungkin kita baru lepas pakai ya. Jadi harusnya sih dia senang banget dengan tempat lama tapi udah diperbarui ya dengan air yang baru. Kelihatan lebih seger juga karena lebih mudah dilihat ya si Channa Marunya. Tuh, wih, lucu banget. Sekarang kita coba tangkap Channa yang ini, kayaknya lumayan burik ya. Sebenarnya itu wajar banget kalau mungkin nggak terlalu gimana-gimana karena di dalam ya. Oke, kita coba lepasin. Yuk, lepas. Nah, sip. Ini dia ya. Bentar, kita tangkap dulu kotoran-kotorannya. Oke. Gokil nih. Jadi setelah tadi nunggu lagi beberapa saat, ini udah lumayan terisi. Sekarang kita pindahin tutupnya ya. Nah, ini dia. Ini mungkin next time kita pakai kangkung yang mungkin langsung aja ya. Kalau dulu kan mungkin sebagai pembuktian apakah benar bisa benar-benar from scratch atau dari nol gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah bisa, cuman memang memaintainnya rada sulit karena ya banyak banyak tantangan gitu. Tapi secara pembuktian mungkin kamu bisa cek di video-video sebelumnya, baik itu yang Channa ataupun yang lele. Sebenarnya yang paling berhasil sebenarnya lele ya kalau dari segi tanamannya gitu, karena lele itu dia kan ngeluarinnya cukup banyak tuh, apalagi dia gampang banget ketika dikasih pelet terus keluar kotoran ya, amonia, terus diserap sama si kangkungnya ini. Ini bikin kangkungnya dulu itu sampai kemana-mana. Mungkin nanti sama editor aku bakal ditampilin juga kayak beberapa highlight yang dulu pernah aku bikin. Sebenarnya aku udah jelasin beberapa ya, kayak pakannya seberapa sering. Tapi karena ini semakin besar, mungkin aku bakal jelasin lagi ya soal pakan gitu. Karena memang dulu itu mungkin kecil, jadi kayak intensitasnya lebih sering. Dan memang dulu itu memang nge-push banget ya. Jadi 3 kali sehari itu ada mungkin ya. Nah, cuman kalau sekarang itu mungkin nggak terlalu ya, paling sorenya doang atau pas paginya gitu ya. Dan untuk pakannya sendiri, kalau dulu maggot kan harus kayak digeprek dulu ya kan. Nah, sekarang itu maggotnya bisa lebih yang biasa gitu, yang nggak perlu digeprek atau dikremes-kremes gitu. Karena dulu kan kecil tuh, mulutnya otomatis kecil kan. Kalau ini tadi lumayan gede, jadi maggot segini mungkin sangat-sangat muat gitu ya. Nah, ini ada maggot yang warna kuning ya, jadi varian kuning. Nah, ini memang khusus banget buat ikan yang dominan warna kuning ya, kayak Channa Maru Ledes Yellow Centaurum, atau mungkin kamu punya ikan-ikan lain yang warnanya kuning, itu bisa banget. Oscar juga kemarin kan aku sempat bikin juga tuh video TikTok ngasih makan ikan Oscar pakai maggot ini, dan rakus banget, apalagi dikasih omega oil dari Premium Insect juga. Itu bikin dia lebih ningkatin pertumbuhan dan juga ningkatin kesehatan si ikannya juga. Biasanya sih aku kasih makannya ya sehari sekali lah ya. Kalau dulu mungkin intens, tapi kalau sekarang nggak terlalu. Ya paling beberapa butir udah cukup sih. Jadi nggak terlalu banyak juga. Nah, kita kasih paling segini ya. Nah, segini nggak usah terlalu banyak-banyak juga, dan kita tuangin kayak gini. Pastiin masuk ya kalau kayak gini. Nah, ini kelemahannya nih, kalau misalkan kalian tuang gini, pastiin si maggotnya benar-benar masuk, karena biasanya itu kalau mendem di sini terus kena air jadi busuk ya, apalagi sering hujan dan lain-lain. Nah, ini biarin aja, pasti bakal dimakan sih, cuman memang nggak sekarang ya, apalagi kalau ada kita pasti takut banget, stres banget. Tadi aja waktu pertama kali dibuka ya, tiba-tiba langsung loncat gitu. Jadi memang jujur aja kalau masalah mental ini jelek banget, karena ya nggak terbiasa ya. Mungkin masa kita flaringnya di sini kan nggak mungkin ya, karena ini udah ketutup juga dan nggak transparan. Terus apakah ada pakan alternatif? Sebenarnya kalau misalkan kamu mulai dari awal, karena kebetulan kemarin aku sempat lihat videonya Iqbal Isda juga yang puri damber ikan Channa. Dan kalau misalkan kamu pengen niru, kamu modalnya tuh Channa yang masih kecil, itu bisa banget pakai pakan maggot yang kering dari tepung ya, tepung maggot dari Premium Insect. Itu udah kayak bubuk-bubuknya. Mungkin next time bakal aku ajarin ya cara kasih makan Channa yang masih kecil. Nah, mungkin itu aja kali ya. Kalau misalkan kamu ada request, nah rencananya sih ini karena udah ya bisa dibilang lumayan besar, meskipun nggak besar-besar amat si Channa Marunya ini, mungkin bakal aku ambil dan pindah ke tempat lain. Sedangkan yang kosong ini kita bakal bikin yang baru lagi ya. Mungkin jenis yang lain ya, jenis pulcra mungkin, atau asiatica, atau andrao. Nah, kalau kamu ada kepikiran, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Enaknya kita burik damber Channa apa lagi nih? Kalau Channa Maru kan udah ya, udah beberapa bulan yang lalu nih. Kalau misalnya kita Channa yang lain, enaknya Channa yang apa? Dan kalau kesimpulan ya, karena setelah kita istilahnya setelah kita
bukan bereksperimen, ya bereksperimen juga, karena ini menurut aku pertama kali ya aku budik dumber kayak gini. Biasanya kan lele atau mungkin yang lain, tapi ini cana gitu ya. Banyak sih pelajaran yang bisa aku ambil ya. Kalau dari segi tanaman, cana itu kayaknya agak kurang ya, karena makannya juga nggak sesering lele, jadi mungkin amonia yang dihasilkan nggak sebanyak ikan lele juga. Nah terus masalah predatornya ini yang jadi apa ya, problem juga sih sebenarnya. Kalau memang kamu pengen menekuni banget, itu harus diperhatikan ya, karena ikan cana itu predator dan dia itu potensi memakan antara satu sama yang lainnya juga. Jadi pastiin kalau kamu memang bener-bener, nah kalau aku kan kadang mungkin ada beberapa hari yang mungkin luput ya karena kesibukan atau gimana, tapi kalau kamu memang bener-bener didedikasikan waktunya untuk budik dumber cana, mungkin skalanya mungkin ada 10, 20, mungkin pastiin kalau kamu sibuk pastiin ada orang yang ngecek-ngecek lah kayak oh berapa ekor nih, atau mungkin pastiin nggak ada yang kayak tengkar atau nggak kelihatan luka gitu. Terus saran aku lagi tadi yang pertama ya, yang pertama itu tanaman. Terus soal yang kedua tadi pertengkaran atau ikan cana yang mati, dari 10 tinggal aku lupa 14 atau 12 atau 10 ya, anggap aja mungkin 12 gitu ya. 12 berarti kalau tinggal 3 itu berarti seperempat, 25% ya. 25% aku nggak tahu itu angka yang angka dari survival rate yang cukup besar atau cukup kecil. Nah kalau menurut aku sih kurang ya, karena agak sulit juga sih sebenarnya ya. Terus yang ketiga itu masalah air sih, karena ketika kita ganti air otomatis mungkin kamu udah tahu juga ya, cana maru itu cana yang suka pH-nya dipengaruhi oleh ketapang gitu. Mungkin nggak harus, tapi bakal better ya, atau lebih bagus lagi kalau dikasih daun ketapang ya, ekstrak daun ketapang. Mungkin yang nanti ini ya, karena habis ganti air juga, nanti aku bakal kasih ya beberapa daun ketapang. Jadi mungkin concern yang harus kamu dalemin itu ketika pengen budik dumber kayak gini, itu pakai daun ketapang. Bisa ekstraknya juga, jadi pokoknya terserah, yang penting airnya menjadi lebih rendah secara pH gitu. Oh ya, sama terakhir yang keempat, masalah ini ya, masalah akses ke langit ya. Akses ke langit ya, pokoknya kontak antara ember sama langitnya itu apakah langsung atau enggak. Nah kalau di sini ini sebenarnya pakai kayak, aduh aku lupa namanya apa ya. Waktu itu dikasih tahu si Bang Franz ya, bos-bosku. Waktu itu aku pakai ini juga dikasih tahu bos-bosku. Aku lupa namanya apa ya. Pokoknya kayak paranet. Oh iya, paranet namanya paranet. Jadi usahain pakai paranet yang bisa dibuka ataupun ditutup. Nah dibuka ketika panas ya, jadi ketika cerah lah, bukan panas-panas banget ya, ketika cerah. Tapi kalau ketika hujan saran aku ditutup, karena hujan itu kayaknya bikin hancur deh, kayak udah hujannya deres gitu kan, jadi kayak tekanan ke tanaman-tanamannya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Belum lagi kalau banjir ya, jadi kayak ini dulu tuh sempat banjir ya, banjir dari tengahnya ya. Kalau kamu lihat bolongannya ada bolongan nih ya kan, itu sempat banjir. Terus dari sini juga banjir, akhirnya airnya malah kemana-mana gitu kan. Dan untungnya kalau sistem yang kayak gini bener-bener rapet ya, jadi bisa dirapetin kayak gini sehingga aman, nggak ada satu celah pun. Jadi kalau kamu pengen bikin, pastiin jangan sampai ada satu aja yang lubang kayak gini, ini bahaya banget ya. Ini pasti mereka bisa loncat keluar. Nah apalagi kalau banjir, makanya pastiin tutup gini. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa kasih tutup, seenggaknya ikannya nggak mati lah. Kalau mungkin tanaman mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau ikan sebisa mungkin jangan kabur. Ya udah paling itu aja. Kalau detail-detail kamu bisa cek video-video sebelumnya pas aku pemasangan gimana, terus cara ngasih daun ketapangnya gimana, itu udah aku bikin tutorialnya. Mungkin nanti bakal dicantumin thumbnailnya sama editor aku. Ya udah paling itu aja. Terakhir ya, tadi pertanyaan yang aku pengen ajuin sih ini ya, cana yang kayak gimana sih yang bakal cocok untuk budik dumber selanjutnya, cana asiatica, cana pulcra, cana andrao, atau cana limbata. Nah ini yang lagi rame ya, cana limbata. Coba dari 4 itu mana yang kira-kira cocok? Kalau cana auranti kayaknya realistis aja ya, agak sulit, apalagi ini kontak langsung, jadi apalagi Surabaya panas ya, jadi mungkin rada sulit. Jadi kita cari yang realistis aja. Nah menurut kamu gimana nih, limbata, pulcra, asiatica, atau andrao? Tulis di kolom komentar. Udah paling itu aja, sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya. Dah.